Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak-Bapak Board of Management PT Perkebunan Nusantara 8, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Lili Humaydi SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu Manajer Purna Karya PT Perkebunan Nusantara 8, Ibu-Ibu IKBI dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perantara acara ini kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian minggu pagi ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah dari Bapak Haji Lili Humaydi SAG MPDI. 4. Penutup. Marilah kita mulai pengajian pada pagi ini dengan acara pertama pembukaan dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Agustinus. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung menuju acara selanjutnya, yaitu tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Haji Lili Humaidi, SAG MPTI. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Jazakallah khair jaza Pak Arif Rahman. Ya, alhamdulillah juga jazakallah jaza untuk manajemen PTPN 8 ya yang sudah mengundang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sangat bisa silaturahim dan kita sudah sangat paham silaturahim ini membawa banyak kebaikan, keberkahan untuk kehidupan dunia akhirat kita. Dan yang lebih penting lagi, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Karena sejatinya bagi mereka yang mampu hadir pada pagi hari ini ya di ceramah pada subuh ini saya yakini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Dua kemungkinan yang hadir ini. Satu, yang pasti Allah sedang memberikan nikmat pada kita. Yang kedua, kemungkinan yang hadir pada kesempatan hari ini memang Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Sehingga dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi berkah dari majelis itu mudah-mudahan makin menguatkan kita dan terus mengundang datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru bergabung nih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi satu kebermanfaatan untuk kehidupan kita, dan saya akan langsung masuk ke materinya. Sudah nampak ya? Nampak Pak Ustadz. Silakan bagi yang baru bergabung dan belum memulai dengan baca basmalah, mari awali bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kunci berkah kita. Jadi segala sesuatu yang sifatnya baik, amal soleh, pastikan dimulai dengan basmalah. Di dalamnya itu Allah akan mendampingi kita, Allah akan membersamai kita, Allah akan memberikan keriduannya kepada kita. Ini yang kita rindukan sejatinya, bahwa dalam hidup kita ini makin terus didampingi, makin terus dibersamai, sehingga ridha Allah itu pada kehidupan kita terasa banget gitu ya. Saat kita sedang susah, kita nyaman, padahal susah. Kenapa? Karena ada ridha Allah. Saat kita diberi nikmat oleh Allah, kita juga tetap nyaman. Kenapa? Karena Allah membersamai kita. Nah, dua hal ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu panduan buat kita. Amal soleh awali dengan basmalah. Insya Allah. Kehidupan kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini judul yang saya berikan, bagaimana 102 ini saya tawarkan menjadi way of life, cara hidup kita, sikap hidup kita, atau prinsip hidup kita. Jangan sampai kemudian hidup kita ini terbawa dua arus yang ternyata dua arus itu tidak membuat kita makin dekat dengan Allah. Dua arus itu apa? Nah, Ibu sekalian tentu sudah sangat paham ya, dengan usia masing-masing Bapak Ibu ya, dengan karunia Allah yang Allah kasih pada kita. Dua arus itu, arus yang pertama adalah arus nikmat. Orang diberi nikmat, ya, saya sebut arus. Kenapa? Kalau dia tidak memahami nikmat itu datangnya dari Allah, maka dia akan benar-benar terbawa tuh arus nikmat itu. Dia akhirnya lupa siapa yang memberi. Lupa tuh. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang seperti ini, tidak sedikit. Lalu yang kedua, arus musibah, ya, ujian yang mungkin kita anggap kalau dua arus ini, arus yang sesuai dengan keinginan kita, arus yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Arus yang sesuai dengan kita, kalau kita imani, maka kita akan tetap bisa menikmati derasnya arus nikmat itu. Karena kita menggantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak mampu mengimani setiap nikmat yang Allah hadirkan, maka dia akan terbawa arus nikmat itu. Dapat jabatan, anak-anak prestasi bagus, harta makin bagus, dunia makin bagus gitu ya. Kalau dia terbawa arus, dahsyat ya, dia bisa lupa siapa dirinya. Kemudian yang kedua, arus saat kemudian yang tidak sesuai, bahasa yang kita kenal, yang tidak cocok. Musibah yang kita sebut, ya, ujian. Nah, apa yang terjadi bagi mereka yang kemudian mampu mengimani, justru akan didatangkan hidayah pada orang-orang seperti ini, petunjuk dari Allah. Jadinya kita makin paham, oh ini toh maksud Allah. Tapi bagi mereka yang kemudian tidak mampu mengimani arus yang tidak sesuai ini, yang kita sebut musibah, yang disebut kita ujian, akhirnya apa? Ya kita terbawa arus lagi, sedih yang mendalam, kecewa yang luar biasa ya, dan akhirnya kita susah bisa bangkit dari yang ada. Nah, 102 way of life ini mencoba ya dari experience kehidupan saya pribadi. Kemudian saya menjadi konsultan keluarga, konsultan perusahaan, pembimbing ibadah haji dan umroh, lalu berbagai amanah keilmuan ya, dari coach ISQ-nya, coach pintarnya,
Apa yang kemudian saya temukan, inilah yang saya bagikan buat Ibu sekalian. Berbagai peristiwa kehidupan di antara kita masing-masing ya, ada yang mampu sampai saat ini tetap tegak berdiri dan bisa menikmati kehidupan, ada yang pada saat ini ya, yang kemudian rapuh jiwanya. Ada masalah dikit gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sakit hati ya. Benar-benar lemah luar biasa. Ya kalau orang Bandung yang satu yang dia tegak menikmati kehidupannya, mantap, dia mampu menikmati dalam syukurnya, itu ibarat mutiara. Nah yang kedua ibarat orang Bandung nih, ibarat peyem gitu ya. Jadi terbentur masalah dikit ya sudah ya tidak punya daya. Nah 102 ini mencoba menawarkan dalam kondisi dua arus ini, mudah-mudahan kita tetap bisa dan bisa di jalan Allah, dan Allah terus menolong kita semua. Nah, inilah latar belakang lahirnya 102 Way of Life ya. Ibu sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Yang pertama adalah sudah baikkah hidup saya? Yang kedua, mau dibawa kemana hidup saya? Apalagi ini tepat ya, akhir tahun 2021. Kita akan masuk ke 2022. 2 tahun kita sudah berjuang dengan masa-masa pandemi, sudah sangat banyak saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cinta ini sudah mendahului kita. Ya, dan saat-saat 2 tahun ke belakang ini kita dihadapi dengan situasi yang tidak pasti. Allahu Akbar. Begitu sekarang Allah berikan kenyamanan kembali, maka pertanyaan kita, mau dibawa kemana hidup saya? Mengapa saya memerlukan jalan hidup 102? Dan yang keempat, bagaimana cara jalan hidup 102 ini? Semoga bermanfaat ya. Bismillah. Ibu bapak sekalian, kita masuk pada sudah baikkah hidup saya? Sebuah ukuran kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita ternyata ada panduannya, bukan sekedar sangkaan. Ini saya udah baik ya. Saya udah baik kok. Jadi kalau orang Sunda ya, Bapak Ibu ya, kalau ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Sahe, alhamdulillah. Ya, itu bagi mereka yang kemudian menemukan kebahagiaan. Tapi kalau mereka yang sedang tidak bahagia ya, ujian terasa begitu berat, ketika ditanya kumaha damang, naon damang naon, lieur nu aya ge. Nah, ini kan sesuatu. Maka mari kita temukan bagaimana kebaikan yang Allah berikan pada kita itu jangan sampai menurut prasangka kita saja. Sudah baikkah hidup saya? Nah, kita coba temukan ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bita'allum. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, nah ini poinnya, maka akan diberikan pemahaman mendalam pada masalah agama. Sesungguhnya ilmu diraih dengan cara belajar. Di sini, Bapak sekalian, kita bisa melihat beberapa poin nih, bahwa kita sudah baikkah hidup kita. Pertama, kita mendapatkan anugerah. Ya, Allah memberikan kehendaknya pada kita. Allah bentuk kebaikan itu kemudian diberikan pada kita. Jadi dalam keseharian kita, hari demi hari, kemudian kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Faqihu fiddin, pemahaman mendalam pada masalah agama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudahkah hidup kita lebih baik? Jadi kalau Bapak Ibu kemudian mengukur, iya saya sudah makin baik apa enggak ya? Ini salah satu ukurannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan dari sisi ibadah mahdoh keseharian kita. Sholat 5 waktu kita. Apakah kita makin tepat waktu? Lalu bagi laki-laki, apakah kita rajin berjamaah? Kita evaluasi lagi ibadah ghairu mahdoh, hubungan di tempat kerja. Apakah kita berakhlak mulia? Kata-kata kita memberikan kenyamanan? Sikap kita memberikan rasa aman, ya, atau kita orang-orang yang justru naudzubillah sebaliknya, kalau ketemu orang justru kata-katanya nyelekit, nyakitin,
perbuatannya menzolimi, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian inilah yang akan memandu kita. Jangan sampai kita seiring usia kita makin berkurang, ya. Seiring masa fisik kita makin melemah. Jangan sampai kemudian kita tidak makin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, ibu sekalian, kalau kita ingin lihat apakah kehidupan kita makin baik atau tidak, kita itu makin dibimbing sama Allah. Oh iya, harusnya begini menurut Al-Qur'an. Oh iya, Rasulullah memberikan panduan seperti ini. Dan itu bisa dilihat dalam kehidupan keseharian kita saat kita sendiri, saat kita melakukan ibadah secara langsung pada Allah, ya, yang wajibnya atau yang sunnahnya, lalu kita saat berinteraksi, bermuamalah dengan sahabat-sahabat kita, baik di tempat kerja kita sendiri atau dengan orang lain. Nah, mari kita jadikan itu bahan untuk muhasabah, introspeksi ya, di tahun 2021, di akhir tahun ini, apakah kita terus mendapatkan kebaikan atau tidak. Jangan sampai dunia kita ingin terus baik secara materi, tapi akhirat kita kok jauh tertinggal. Jauh tertinggal. Sholat subuh kesiangan, biasa aja. Sholat Jumatnya bagi bapak-bapak telat, biasa saja. Kotak kenseng lewat, infak, kita nggak infak, biasa saja. Ada orang membutuhkan pertolongan kita, kita biasa saja. Kita berbuat maksiat, kita menzalimi orang lain, kita menikmatinya, biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, inilah ibu sekalian sebagai bahan pembuka, ya. Lalu yang kedua, mau dibawa kemana hidup saya? Sungguh, Allah sudah sangat percaya pada kita, sehingga Allah masih memberi kita sempat dan sehat. Iya kan Bapak Ibu? Alhamdulillah pagi ini kita diberikan usia sama Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat sama Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sempat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, luar biasa ya, bahwa ini adalah kepercayaan yang mahal dari siapa? Dari Allah. Kalau kemudian kita tidak menjaga kepercayaan ini, Bapak Ibu boleh sandingkan dengan Bapak Ibu bekerja di PTPN 8. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu kemudian dalam kinerjanya tidak terbangun kinerja positif? Pimpinan tentu akhirnya nggak percaya. Kalau PTPN kemudian orang-orangnya tidak bisa dipercaya, bagaimana dengan mitra-mitra usahanya? Tentu akan meninggalkan PTPN 8. Allahu Akbar. Maka kita sebagai orang beriman, sebuah kekuatan yang luar biasa adalah bangun ya rasa percaya dari Allah ini pada kita dengan menitipkan pada kita usia, kesempatan, kesehatan. Jangan sampai kemudian kita mengecewakan Allah, apalagi mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga kepercayaan mahal itu, dan itu akan memberikan satu kekuatan pada kita, ya, bahwa kita akan bekerja akan lebih baik lagi. Kenapa? Saya bekerja karena Allah ngasih kepercayaan sama saya. Jadi udah lewat tuh kita menggantungkan kepercayaan pada makhluk. Kenapa? Ya karena saya bicara dengan iman. Mau dibawa kemana hidup saya? Menjaga kepercayaan Allah yang sangat mahal. Bisa dilihat nih bagi Bapak Ibu yang pernah mengalami peristiwa saudaranya, keluarganya, orang terdekatnya wafat karena virus. Aduh, sedih banget. Ketika sakitnya tidak bisa ditemani. Saat wafatnya nggak bisa disolati. Orang lain nggak bisa hadir. Allah. Maka bagaimana mungkin kita masih diberi hidup oleh Allah, kasih sempat, masih punya posisi, jabatan, masih diberikan rizki sama Allah. Terus pertanyaannya, hidup kita biasa-biasa saja. Nah, ini yang mudah-mudahan makin mengoreksi diri kita ya. Pagi hari ini mudah-mudahan benar-benar Allah karuniakan kesadaran iman kepada kita semua. Baik, Bapak sekalian. Ini ada ayat pertama
yang mengingatkan mau dibawa kemana hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jelaskan Allah mengajak pada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Pasti Bapak-Bapak hafal ini, ayat ini sering dibacakan dan bahkan masuk dalam rukun khutbah untuk disampaikan pada mustami jamaah sholat Jum'ah. Kecuali kalau Bapak-Bapaknya sudah tertidur duluan, ya. Nggak paham ayat ini, ya. Kan tidur paling enak saat sholat Jumat. Sampai ada seorang jamaah yang dia mengatakan, enak ya Jumatan di sini mah. Tuh teman saya tuh, nggak ada khutbahnya katanya. Iya, karena begitu duduk dia tertidur, bangun-bangun, diminta pelaksanaan sholat Jum'ah. Dan Allah kemudian mengajak kepada kita, nah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita wafat melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, inilah yang mesti kita perjuangkan, ya. Jadi mau dibawa kemana hidup kita? Wafat kita dalam keadaan Islam. Bahasa lainnya, wafat kita husnul khotimah. Jelas tuh? Bahwa arah hidup kita mau dibawa kemana? Jelas. Yang kedua, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Jadi Bapak sekalian, akhir hayat kita sudah jelas, kita harus muslim, berserah diri kepada Allah, husnul khatimah. Lalu bagaimana itu kita lakukan isi kehidupan kita? Kita harus punya tidak hanya sampai akhir hayat kita, tapi visi ke akhirat. Allah mengajak pada kita apa? Mumpung masih hidup, hayo perbanyak kebaikan supaya timbangan kebaikan nanti pada saat yaumul hisab, ada timbangan, ada mizan, lebih banyak timbangan kebaikannya, dan akhirnya dia memberatkan, mengalahkan timbangan keburukan. Pesannya apa? Nah, pesannya paling tidak kita hidup di dunia ini hanya melakukan satu hal, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Gimana nih orang lain nyakitin saya, Ustadz? Ya, itu hak dia. Tapi hak kita jangan sampai memperlakukan diri kita sama, berbuat zalim, menyakiti, bahkan lebih dalam lagi. Kita tahu ya, kalau kita disakiti, kita zalimi, terus kita dikasih peluang, maka biasanya kita akan berbuat lebih. Maka Allah mengatakan adil lebih baik, memaafkan lebih santun. Ya, itu sebuah amal yang luar biasa dalam Islam ini. Jadi ibu bapak sekalian, sekarang kita tahu di dunia kita harus berakhir husnul khotimah, supaya tetap berserah diri kepada Allah, supaya tetap menjadi orang Muslim. Nah, ini kan butuh perjuangan. Makanya perjuangan di sini Allah mengingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Dalam surat At-Taghabun, surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 16. Bagaimana kemudian ittaqullah haqqa tuqatih ini kalau kemudian dilakukan berat, ya. Pada saat para sahabat ada yang menyampaikan dalam tafsir Jalalain, lalu kemudian Allah mengganti bahwa ini maksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih ada dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, sesuai kemampuan ini berarti ada ikhtiar kita. Kita jaga perilaku kita jaga iman kita. Seharian kita, apakah sendiri, atau saat bekerja, atau saat bersama keluarga, atau dengan masyarakat. Ittaqullah haqqa tuqatih, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ibu bapak sekalian, 102 ini mengajak pada kita bagaimana kita melakukan dan menjaga dua hal ini, ya. Jadi memang ini yang kemudian saya tawarkan. Bagaimana kita terus menjaga kualitas takwa kita jadi mutakin sehingga akhirnya kita muslim, ya.
Lalu kemudian bagaimana di dunia dan akhirat nanti kita falah, bahagia, falah, beruntung. Ya, kan Bapak Ibu di depan Bapak Ibu maju apa? Beruntung kan? Makin bagus ya. Gaji makin naik, bisnis makin diakui. Nah, tariklah itu dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau jadi orang rugi, kan begitu. Kita harus jadi orang beruntung. Nah, ini salah satu panduannya. Baik, ya sekalian, kita sudah masuk di poin yang kedua. Pak Arif Rahman, saya sampai jam berapa? Kita sampai jam 6:30, Pak. Mungkin 10 Ya. menit untuk tanya jawab ya, Pak, sampai 6. Siap. 6:20. Lalu di sini Bapak sekalian, yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini yang tadi saya sampaikan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa yang aku larang, hendaklah kalian menjauhinya. Dan apa yang aku perintah, hendaklah kalian melaksanakannya semampu kalian. Nah, ini yang kemudian perlu kita kuatkan. Lalu bisa kita lihat kembali bahwa menurut Syekh As-Sa'di dalam tafsir ayat ini, kita lihat ada perintah Allah supaya apa? Kita istiqomah. Kita bisa lihat nih Bapak sekalian, di dalam surat Ali Imran ayat 3:102 ini, surat Ali Imran surat ketiga ayat 102 ini, Allah yang mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan namanya habit, kebiasaan kita. Kenapa? Karena menurut Syekh Sa'di, kebiasaan yang kita lakukan di dunia itu akan menghantarkan kita pada akhir hayat kita. Yang biasanya melakukan amal soleh, insya Allah wafatnya dalam keadaan amal soleh. Siapa yang biasa melakukan amal salah, maka wafatnya dalam keadaan amal salah. Kita mungkin pernah membaca, melihat, ya, mendengar peristiwa-peristiwa mereka yang na'udzubillah min dzalik wafatnya su'ul khatimah. Usia 72 tahun wafat di diskotik. Kemarin dapat kabar, ya, dan ini menjadi perhatian buat kita. Ada seorang mahasiswi ya di Malang wafat bunuh diri di makam ayahnya karena dia diperlakukan dengan tidak baik, ya, sampai kemudian membuat dirinya menderita dan sangat berat, akhirnya melakukan bunuh diri. Ibunya tinggal hidup, ya, ditinggal hidup sama anaknya. Ini luar biasa. Tergantung kebiasaan. Jadi amal-amal keburukan kita itu akan menentukan akhir hayat kita. Amal-amal kebaikan kita akan menentukan akhir hayat kita. Bapak Ibu mau yang mana? Maka perhatikan habits kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, Bapak Ibu punya handphone, kebiasaan bisa buka Quran, bisa buka YouTube, ya, bisa melihat hiburan, bisa melihat nasihat-nasihat. Itu tergantung kebiasaan dan itu menurut saya tadi akan mengantarkan bagaimana akhir hayat kita. Nah, terbayang ya sekarang aktivitas hidup masing-masing, ya. Allahu Akbar. Lalu di sini kemudian Syekh As-Sa'di menyampaikan ayat ini mengingatkan pada kita menurut Ibnu Mas'ud, ya, lakukanlah apa yang perlu ditaati, taati, jangan dimaksiati. Yang perlu disyukuri, disyukuri, jangan sampai dikufuri. Lalu diingat teruslah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dilupakan. Nah, ini maksud saya tadi dalam tafsir menurut dalam tafsir ayat 102 ini, 102. Nah, jadi ini adalah dasar mengapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian cara hidup dengan 102. Minimal ada 2 surat yang mengingatkan. Pertama surat Ali Imran ayat 102 dan yang kedua adalah surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 102 juga 102, ya. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsir ini ada 3 hal penting dalam kehidupan kita ketika kita kemudian membaca ini. Bahwa nanti ada momen yang kita bisa melihat itu sengsaranya, begitu menderitanya hidup seseorang, ya. Karena kehidupan di akhirat sangatlah berat. Bagi mereka yang timbangan keburukannya lebih banyak, berat, ya, mendapatkan siksaan yang amat pedih, naudzubillah min dzalik. Maka menurut Syekh Sa'di, pastikan kita paham betul, ibarat di dunia, ya, ada timbangan, ada mizan antara kebaikan keburukan. Di akhirat nanti bakal ada timbangan seperti itu.
Maka perlu kita sadari betul, ya Allah, nih hidup saya timbang kebaikan ini banyak atau keburukannya nih. Terus kenapa? Sebelum menghadapi timbangan yang sesungguhnya. Jadi kalau menurut Umar bin Khattab, pastikan kita punya waktu nimbang kebaikan, nimbang keburukan. Itu sebelum tidur. Iya ya, bener nggak ya hari ini? Aduh ya Allah, hari ini kok lebih banyaknya daripada kebaikannya. Sehingga besok hari kita punya energi bersyukur pada Allah, kita bangun tidur nih seperti hari ini. Energi untuk apa? Berbuat kebaikan. Karena kita sudah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahwa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saya tadi mengingatkan bahwa timbangan ini harus membuat kebaikan lebih besar daripada keburukan, lebih berat daripada keburukan, sehingga kita akan masuk menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di bawah sekalian, sekarang kita lanjutkan. Ini secara singkat ya, secara singkat. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk kepada poin yang cara 102. Bagaimana kemudian hidup kita barokah, akhir hayat kita husnul khotimah. Ini kiat ya, ini cara untuk kemudian kita bisa menikmati arah hidup kita, fokus pada kebaikan-kebaikan, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ini adalah ramuan-ramuan dari kejadian-kejadian kehidupan saya secara pribadi, kemudian saya menjadi konsultan ya, menarik benang merah mana yang kemudian saya ambil untuk menjadi booster ya, yang menjadi sumber kekuatan supaya jangan sampai kalau kita terkena ujian kita jatuh banget gitu ya, dan sulit untuk bangkit. Jangan sampai ketika kita diberi nikmat naik banget, lupa diri, nggak inget sama Allah gitu ya, nggak inget siapa kita. Nah, jadi posisinya seimbang supaya mizan kebaikan lebih banyak lagi. Angka 1 ya saya coba kuatkan, saya bangun menjadi spirit kehidupan saya pribadi dan juga mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian. Kita ini kan diciptakan Allah dari diri yang satu, dan beribadalah hanya pada Allah yang Maha Esa. Lalu angka 0-nya ini ibarat roda kehidupan yang kita sudah sangat paham roda kehidupan itu berputar. Maka beramalah karena Allah dan tetaplah dalam koridor bersih hati serta pikiran. Kemudian angka 2-nya, Allah akan menguji kita dengan 2 hal, perintah dan larangan. Dan akhirnya akan hadir sikap hidup kita, mesti apa? Menjaga diri dan hati dari sikap syukur dan ingkar. Nah, kita coba bahas dalam waktu yang tidak banyak, satu demi satu ya. Kita diciptakan Allah dari diri yang satu dan beribadalah hanya pada Allah yang Maha Esa. Dalam surat Al-Hujurat ya, surat ke-49 ayat 13 Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Nah, jadikan kesadaran iman buat kita. Kemudian kita lihat lagi ya, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan Al-Kahfi Allah mengingatkan pada Qul ana basyarum mithlukum yuhlayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, seperti kita, dan yang diwahyukan kepadaku
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah apa yang kita lakukan, mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, makin paham kita sekarang ya, angka 1 ini maksudnya. Di 102. Sekarang kita masuk angka 0 ya. Ini berat roda kehidupan berputar, atas, tengah, kadang di bawah. Nah, itulah. Begitulah kehidupan dunia kita. Hari ini kita bahagia, siang nanti sedih, sore bahagia lagi, malam sedih lagi, berputar begitu saja kehidupan kita. Maka apa poinnya? Maka beramallah karena Allah dan tetaplah dalam koridor bersih hati serta pikiran. Allah mengingatkan dalam potongan ayat surat Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar apa? Agar kita mendapat pelajaran. Jabatan kan digilir, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ada karena faktor usia, ada karena sakit, ada karena wafat. Semua digilir. Jadi mestinya kita nggak usah heran, ya, bahwa itu adalah pergiliran masa untuk kehidupan kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah mengingatkan, ya, bahwa Allah lah yang mempunyai kerajaan. Allah akan berikan kerajaan kepada orang yang Allah hendaki. Allah akan cabut kerajaan dari orang yang Allah kehendaki. Allah akan muliakan sesuai dengan kehendaknya dan Allah akan hinakan seseorang sesuai dengan kehendaknya. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ya. Jadi Bapak sekalian, inilah angka nolnya. Kita harus sangat kemudian menguatkan. Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Nah, cocok ya. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan satu perkara yang sulit untuk dilakukan. Kita sadar betul hal ini. Karena hal ini di seringnya bolak-baliknya hati kita, terkadang kita ikhlas, lain waktu kita nggak bisa ikhlas. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan satu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Maka mulailah, ya, dengan bagusnya PTPN 8 ada pengajian subuh ini, ya, Masya Allah. Dengar-dengar juga Sabtunya ada tahsin Quran, ya, ada perbaikan bacaan Quran, membahas Quran, luar biasa. Maka jadikan hal ini menjadi pemicu buat kita bahwa kita bekerja hanya karena Allah. Hasilnya, Masya Allah, insya Allah akan lebih baik lagi. Zero mind proses dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah, kita ikhlaskan. Hubungan kita dengan manusia, nah, mengawali aktivitas tidak dengan buruk sangka, pikiran negatif, kepentingan hina, pengalaman jelek, ya. Maka mulailah dari hati yang bersih, pikiran positif dan baik sangka. Di sini dalam sejumlah literatur hadis disebutkan bahwa pahala berbaik sangka kepada sesama adalah surga. Tuh, kan? Ya. Jangan dibangun nih kehidupan bersama di PTPN 8 dengan buruk sangka. Lalu pahala berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terurai. Kan ada orang yang dalam kehidupannya, kenapa sih Allah kok nggak adil sama saya? Wah, waspada nih. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, aku tergantung sangka hamba padaku. Aku bersamanya kalau dia mengingat aku. Nah, kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Allahu Akbar. Kalau dia mengingat aku di keramaian, aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekatinya sedepak. Kalau dia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Ini bentuk penghargaan Allah pada kita dengan apa yang kita lakukan. Indah banget ya, nikmat banget sejatinya kalau kita memahami bahwa roda kehidupan berputar, maka beramal karena Allah, jaga pikiran, hati kita untuk selalu bersih. Berikut ada sebuah video ya yang mudah-mudahan motivasi kita tentang pentingnya bersih hati. Kita simak video berikut ya.
sekalian, inilah poin yang penting buat kita dalam kehidupan kita. Kita jaga jangan sampai kita punya dendam, punya dengki, pikiran kita kotor, hati kita kotor, ya. Rugi luar biasa. Apa yang kita perjuangkan kan kita ingin menjadi ahli surga. Tapi kemudian kita rusak dengan hati dan pikiran yang tidak bersih. Lalu angka 2-nya, sebagai penutup, Allah akan menguji kita dengan 2 hal, perintah dan larangan. Maka jaga diri dan hati dari sikap syukur dan ingkar. Dalam surat Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur dan hendak kami uji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan yang mendengar dan melihat. Jadi kita diberikan kemampuan mendengar, melihat. Lalu di ayat berikutnya, ternyata apa? Pilihan hidup kita, ada di antara kita yang mau bersyukur, dan na'udzubillah ada yang ingkar. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi ada orang yang kemudian Allah sudah kasih jalan yang lurus, ini loh jalan yang lurus. Tetap saja ada yang mampu bersyukur, ada yang tetap kafir atau ingkar pada nikmat Allah. Maka ibu sekalian, ini yang penting buat kita, bahwa kita akan terus diuji dengan keburukan dan kebaikan. Dan pastikan mungkin kita membenci satu amal yang sebenarnya itu baik bagimu. Atau kita menyukai amal sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Ini menjadi penting buat kita, ibu sekalian, mudah-mudahan 102 menjadi cara hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak Arif Rahman, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga menjadi amal kebaikan Pak Ustadz dan seluruh hadirin. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan bisa raise hand atau buka mikrofonnya. Mangga Pak, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sedikit akan bertanya Pak Ustadz nih. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Bagaimana Pak Ustadz kiat membangun diri untuk yakin dan percaya akan nikmat yang kita dapatkan hari ini itu jauh lebih banyak dan lebih bagus dengan nikmat yang akan kita dapatkan di surga nanti. Itu mungkin, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imaduddin, kemampuan membaca hal seperti itu akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang menjaga hati dan pikirannya karena Allah. Maka saat beramal, jangan lupakan selalu menyertakan Allah. Berangkat dari rumah berdoa. Saat bekerja mulai dengan bismillah. Jadi sesudah selesai ucapkan hamdalah. Dengan pola seperti itu, hati kita akan dijaga sama Allah. Yang kedua, setiap ada peristiwa apapun yang menimpa kita, jangan buru-buru menyalahkan siapa atau apa. Tapi kembalikan pada diri. Ibadah saya bagus nggak ya hari ini? Ada pelajaran apa ya Allah kasih pada saya? Kenapa seperti ini yang terjadi? Maka insya Allah, nikmat-nikmat akhirat itu akan lebih kita rasakan dibandingkan dengan nikmat dunia yang sesaat. Terakhir, kalau supaya bisa merasakan itu, apa yang kita miliki nih, Pak Imaduddin, ya titipkan di jalan Allah. Bantu yatim duafa, ya anak-anak orang yang nggak mampu, perhatian pada teman-teman kerja, hal-hal baik seperti itu, insya Allah itu akan membuat kita akan makin paham, oh iya, ternyata ini yang mestinya saya dapatkan. Akhirnya, energi kita jadi energi yang bagus nantinya, ya. Pikiran kita sehat, hati kita bersih, kita bisa insya Allah akan diberikan kemampuan membaca yang tadi Pak Imaduddin tanyakan. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dipersilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya selanjutnya. Sambil menunggu Pak Ustadz, saya juga ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Arif. Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat dari Pak Ustadz agar kita tetap istiqomah, terutama misalnya gini Pak Ustadz, kita ingin sedekah terus menerus, tapi kadang kan kondisi keuangan ini naik turun. Kadang setan itu
mengganggu kita, jangan disedekahkan. Nanti kamu makan bagaimana? Nah, bagaimana kiat dari Pak Ustadz agar kita yakin rezeki dari Allah itu tetap diturunkan? Iya, istiqomah itu kaitannya dengan mental, cara berpikir kita mensikapi sesuatu. Nah, supaya istiqomah, Rasulullah SAW menganjurkan pada kita lakukan amal walaupun sedikit, tapi dijaga itu dijalankan. Nah, maka perlu di mapping nih, Pak Arif. Amal-amal yang sedikit itu apa yang bisa kita jaga. Jangan bicara amal besar. Amal yang sedikit itu kita jaga. Jadi berjuang saja di situ. Nanti amal besarnya akan Allah hadirkan ketika kita sudah istiqomah. Nah, di situlah istiqomah. Rasulullah kan menganjurkan wa in qalla wa adwamuha. Walaupun sedikit tapi dawamkan, jaga itu. Ya. Insya Allah nanti bisa istiqomah. Jadi kunci istiqomah adalah jaga yang sedikit, amal yang sedikit. Bagaimana godaan-godaan setan yang ada? Nah, ini yang kedua nih, tips kedua. Kalau menghadapi sikap seperti itu, godaan-godaan setan, nah kalau saya pribadi, paksakan. Jadi digebrak aja. Justru pada saat ada godaan, nah di situ ini rahasia kita ya. Saat kita digoda untuk tidak melakukan suatu amal soleh, di situ tuh rahasianya ada pahala besar buat kita. Ya, boleh dilihat nanti di beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Furqan ya, di ayat terakhir itu, kalau kita berbuat kebaikan bisa mengalahkan keburukan, itu karunia Allah yang sangat agung. Ya, jadi saat kita malas justru di situ tuh bakal ada pahala besar. Paksakan ya. Tahajud hoream, paksakan. Sedekah 100.000 hoream, paksakan gitu ya. Kita mau nolong orang yang nyakitin kita, paksakan kita tolong gitu ya. Kita mau berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita, paksa. Nah, bahasa kekiniannya disitulah keuntungan yang berlipat-lipat itu yang bakal kita dapatkan. Seperti kita mau sholat dengan cuaca yang biasa-biasa saja. Begitu Pak Arifah. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Pak Arif sinyalnya sedang merah ini ya. Iya. Ya. Mangga Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan sebelum acara tausiah pagi ini ditutup. Saya Pak Arif, mohon. Mangga Pak Yusef. Atur nuhun. Begini Pak, saya mau menanyakan bahwa kandungan Al-Quran yang 30 juz itu diringkas dalam satu ayat atau diringkas dalam satu ayat, yaitu surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran. Apakah dengan kita mengamalkan atau mempelajari tafsir-tafsir surat Al-Fatihah, apakah sudah mencakup semua kebaikan untuk kita semua? Maksudnya itu karena kalau seluruh yang 30 juz mungkin sulit untuk kita atau belajarnya lama untuk memahaminya. Apakah dengan mempelajari surat Al-Fatihah, apakah kita bisa untuk mencakup kebaikan semua? Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Yusef, itu langkah bagus ya. Jadi langkah awal bagus, namun jangan berhenti di situ. Jadi Al-Fatihah Bapak Ibu pelajari, dapatkan tadaburnya ya, dari tafsir-tafsirnya. Itu insya Allah akan membuka hati kita dan akan memudahkan langkah-langkah kita berikutnya untuk memahami Al-Quran. Jadi itu langkah bagus banget ya, sangat strategis. Nanti berikutnya apakah cukup di situ, nggak usah dikunci seperti itu. Kenapa? Nanti dari surat Al-Fatihah yang kita pelajari, berkah Al-Fatihah ini akan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda berikutnya. Kok jadi enak ya belajar Al-Quran? Nikmatin saja. Dan tiba-tiba hidup kita itu ringan saja membuka Al-Quran, tafsirnya, dan sebagainya. Akhirnya bagi yang belum punya tafsir, pengen beli, dan sebagainya. Bahkan di kami, di Mihrab Qalbi Travel itu, kami punya syiar tiap subuh, Senin sampai Sabtu itu, kita membahas tadabbur Al-Quran.
sekarang baru masuk surat An-Nisa. Senin besok bagian saya itu surat An-Nisa udah 123 sampai 126. Memang nggak akan selesai, tapi tugas dari kita oleh Rasulullah SAW ya semampu kalian. Nah, semampu kalian ini harus ada aktivitas yang kita lakukan step by step, ya momen demi momen. Terus, insya Allah Pak Yusuf itu strategis ya, bagus banget ya insya Allah. Namun jangan berhenti di situ. Nanti Allah yang akan memandu kita, menikmati masa demi masa, dibukalah kita kesempatan, dimudahkanlah kita urusan untuk kemudian memahami Al-Quran, hadis dan sebagainya, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ustadz. Karena waktu juga yang menghantarkan kita di penghujung, mohon untuk bisa dipimpin doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, para pimpinan PTPN 8 ya, luar biasa, berkah mudah-mudahan untuk PTPN 8 ya. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali, sholawat, dan kita agungkan Allah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita agungkan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mempercayakan umur pada kami. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau masih menjaga iman Islam kami ya Allah. Allah, terima kasih alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan amanah pada kami ya Allah. Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kami, maafkan kami ya Allah. Allah, berkahi kehidupan keluarga kami ya Allah. Berkahi kehidupan kerja kami di PTPN 8 ini ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mampu menjaga amanah dan memberikan yang terbaik. Berkah untuk PTPN 8 dan negara Indonesia ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Semoga menjadi amal ibadah kita di pagi hari ini. Saya mewakili MC dan rekan-rekan semua, mohon maaf Pak Ustadz apabila ada salah kata. Dari MC, kami tutup pengajian tausiah pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.